Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Apapun wujudnya, berapapun banyaknya, semua kita syukuri. Besar, kecil, banyak, sedikit, kita syukuri. Dan mudah-mudahan kesyukuran itu bisa berdampak pada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesyukuran berarti kita menggunakan nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita jadikan sarana pengabdian kita kepadanya. Salawat, salam, dan barokah Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, Nabi yang tata kehidupannya menjadi suri tauladan, menjadi uswah, menjadi qudwah bagi kita semua. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang sifat al-fisku atau sifat yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan fasik atau kefasikan dan sebagian tanda-tandanya. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, fasik menjadi salah satu sifat buruk yang dimiliki oleh umat manusia. Apa itu sifat fasik atau al-fisku? Jadi fasik dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Arab aslinya adalah al-fisku. Al-fisku diartikan sebagai al-ma'siyah. Al-fisku wa al-ma'siyah wa huwa al-khuruju anit ta'ah. Jadi menurut Nasiruddin Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia menyebutkan bahwa al-fisku wa al-ma'siyah, bahwa kefasikan adalah kemaksiatan, yaitu al-khuruju anit ta'ah, yaitu keluar dari ketaatan. Artinya siapapun yang tidak taat, artinya siapapun yang sudah tidak taat lagi kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melebar sampai kepada ketidaktaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, jadi apapun bentuknya, besar kecil, jika kita mencerminkan sikap ketidaktaatan atas segala perintah dan larangan yang sudah Allah tetapkan kepada kita, perintah untuk dilaksanakan dan larangan untuk dijauhi, kemudian kita melanggar aturan-aturan itu, maka disitulah kita al-khuruju anil ta'ah, disitulah kita keluar dari ketaatan. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, dalam keseharian kita, jika kita mengabaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu berarti kita menunjukkan sikap pembangkangan, menunjukkan sifat ketidaktaatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka dari itu, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, jangan sampai kita terjadi atau mempunyai sifat seperti itu. Lebih banyak menunjukkan pembangkangan, lebih banyak menunjukkan ketidaktaatan atas perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam bahasa Arab, orang yang melakukan tindakan al-fisku, kefasikan, disebut dengan al-fasik. Siapa itu al-fasik? Yaitu al-khariju anit ta'ah, yaitu orang yang membangkang, orang yang keluar dari ketaatan. Jadi tindakannya disebut al-fisku, kemudian orangnya disebut dengan al-fasik, yang diartikan sebagai al-khariju anit ta'ah, orang yang melakukan pembangkangan, orang yang melakukan ketidaktaatan. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bisa menyaksikan, tentu kita bisa melihat apakah itu diri kita, apakah itu orang lain, atau banyak orang yang ada di sekitar kita. Betapa banyak tindakan-tindakan kefasikan, betapa banyak tindakan-tindakan yang mencerminkan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Maka hati-hati,
kita ataupun orang lain. Jika itu yang terjadi, kefasikan ada pada diri kita maupun orang lain, karena mencerminkan ketidaktaatan, karena mencerminkan, ekspresikan melalui tindakan pembangkangan. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kefasikan dikategorikan, dikelompokkan menjadi dua. Jadi menurut Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin, dia menyebutkan wal fisku yung qasamu ila fiskin akbarin mukhrijin anil Islam. Yang pertama, bahwa kefasikan itu dikelompokkan menjadi dua, dan yang pertama adalah ila fiskin akbarin, yaitu kepada kefasikan yang sangat besar, yang mukhrijin, bisa mengeluarkan pelakunya, yang bisa mengeluarkan orang yang melakukan tindakan kefasikan itu anil Islami, dari Islam. Jika itu yang terjadi, melakukan satu tindakan pembangkangan hingga sampai pada level keluar dari Islam, maka tidak ada lain balasannya adalah ma'wahumun nar. Maka tempat kembalinya tidak ada lain adalah neraka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 20. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang melakukan kefasikan, orang-orang yang telah melakukan kefasikan, maka fa ma'wahum, tempat kembalinya tidak ada lain adalah an-nar, yaitu neraka. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, ini sesuatu yang besar, pembangkangan yang sangat besar, ketidaktaatan yang sangat besar. Maka hati-hati. Jika itu sampai keluar dari Islam, artinya seseorang telah murtad, artinya seseorang telah melakukan kekufuran, artinya seseorang telah mengingkari keimanan kepada Allah dan keimanan-keimanan yang lain. Maka hati-hati. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah fiskin as-sagharin, kefasikan yang lebih kecil, laisa mukhrijan, yang tidak sampai mengeluarkan pelaku pembangkangannya anil Islami, dari keislaman. Artinya ini sebagai sebuah dosa yang katakanlah manusiawi, karena tentu tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Maka kemudian jika dia melakukan dosa-dosa manusiawi itu, dosa-dosa kecil dalam tanda kutip, maka dia telah melakukan kefasikan. Dia telah melakukan pembangkangan meskipun pada level yang as-sagharin, pada level yang lebih kecil. Karena di awal sudah disebutkan, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, tindakan kefasikan sama halnya dengan melakukan kemaksiatan. Artinya seseorang telah melakukan dosa meskipun itu kecil, yang kemudian jika bertaubat kepada Allah, yang kemudian jika beristighfar kepada Allah bersungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh, dan kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, dan kemudian menggantinya dengan amalan-amalan yang salih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, dan kefasikannya itu, pembangkangannya itu yang dalam tanda kutip kecil itu sebagai tindakan manusiawi yang terampuni. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sababul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, penghinaan terhadap sesama muslim adalah fusukun, tindakan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan jika sampai menghilangkan nyawanya, maka itu termasuk kufrun, kekafiran. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan main-main dengan penghinaan, menurunkan martabat sesama muslim dengan cara apapun, dengan media apapun. Jika apa yang kita lontarkan, jika apa yang kita tulis itu jika mengandung unsur penghinaan, merendahkan
harkat dan martabat sama muslim, maka itu bagian dari tindakan kefasikan, pembangkangan. Saat ini betapa banyak sebagian dari kita suka melakukan penghinaan, suka merendahkan martabat orang dengan memberikan stigma-stigma buruk, dengan memberikan identitas-identitas buruk, dengan memberikan hal-hal sesuatu yang buruk, yang kemudian itu bisa mereduksi harkat dan martabat kemanusiaan. Betapa banyak orang melakukan itu saat ini. Banyak melalui media-media sosial. Apakah itu Facebook, apa itu WhatsApp, apakah itu banyak sekali media-media sosial yang digunakan sekedar untuk menjatuhkan, merendahkan harkat dan martabat sesama muslim, harkat dan martabat orang lain. Hati-hati, itu bagian dari tindakan kefasikan, termasuk tindakan al-fisku, termasuk tindakan fusuk. Maka hati-hati, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah. Dan jika sampai menghilangkan nyawa sesama muslim, dan jika sampai menghilangkan nyawa sesama muslim, itu dianggap sebagai tindakan kekufuran, tindakan mengingkari, pengingkaran terhadap kebenaran, terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka hati-hati. Betapa banyak sekarang terjadi peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, oleh persoalan-persoalan sepele, sampai terjadi penghilangan nyawa. Itu termasuk tindakan kekufuran. Jadi sekali lagi, menghina, merendahkan harkat dan martabat sesama muslim, itu tindakan fusuk atau kefasikan. Dan jika sampai menghilangkan nyawa, itu termasuk tindakan kekufuran. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita dengan indikator atau indikasi tanda-tanda orang-orang yang mempunyai sifat, sikap fusuk atau al-fisku berdasarkan surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Tetapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dikuatkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, pada akhir dari ayat 26 dari surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ini berkaitan dengan orang-orang ahlu dhalalah, ahli kesesatan, yang menertawakan Allah ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk kecil, semisal nyamuk, semisal semut, semisal laba-laba, dan makhluk-makhluk kecil yang lain. Mereka ahlu dhalalah menertawakan. Katanya Allah maha besar, katanya Allah maha agung. Kenapa hal-hal kecil begitu diciptakan? Apakah Allah tidak malu? Maka kemudian Allah menjawab, Allah tidak malu dengan menciptakan makhluk-makhluk kecil semisal nyamuk. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu, makhluk kecil apapun yang diciptakan Allah itu, bagi orang-orang yang beriman akan menambah keimanan, dan bagi orang-orang yang ahlul dhalalah itu justru menjadi sebab kefasikan mereka. Nah, kemudian pada ayat yang ke-27 Allah memberikan indikasi, Allah memberikan tanda-tanda sesungguhnya siapa sih orang-orang yang fasik itu. Yang orang-orang fasik itu dijamin orang-orang yang mengalami kerugian. Kerugian tentu saja yang hakiki adalah kerugian saat mereka berada di akhirat kelak. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama indikasi
atau indikator tanda-tanda orang-orang yang fasik adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang telah merusak perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat berada di alam ruh di zaman azali, kita ditanya oleh Allah, ibaratnya kita telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya, alastu birabbikum. Manusia saat berada di alam ruh ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian para manusia yang pada saat di zaman roh itu menjawab, qalu bal asyhadna, kami bersaksi wahai Allah, engkaulah Tuhan kami. Tentu ini mengandung konsekuensi, karena ini adalah perjanjian antara makhluk dengan Khalik, dengan manusia dan penciptanya. Tentu mengandung konsekuensi, di mana dia yang menganggap Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, dia harus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apapun yang diperintahkan, berat maupun ringan, tentu harus dilaksanakan. Tentu sesuai juga dengan kemampuan manusiawi mereka. Dan demikian juga sebaliknya, ketika sesuatu itu dilarang dan apapun wujud dan bentuknya, maka itu harus dijauhi. Ternyata, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak perintah-perintah Allah kemudian diabaikan. Dan sebaliknya, apa yang menjadi larangan-larangan Allah justru dengan sadar dan sengaja dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan mereka mengingkari perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melupakan Allah dengan tidak mentaati perintah-perintah dan segala macam ketentuannya. Seakan-akan dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya lagi dengan melanggar setiap bentuk aturan yang sudah Allah berikan kepada kita para manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikasi orang-orang yang fasik adalah mereka yang suka memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Apa itu? Menyambung ikatan persaudaraan. Jangankan kepada keluarga sendiri, jangankan kepada saudara kandung, kepada siapapun kita diperintahkan untuk mengikatkan diri dalam satu persaudaraan. Apakah itu persaudaraan Islam? Apakah itu persaudaraan kemanusiaan dan bentuk-bentuk persaudaraan yang lain? Tentu yang paling utama adalah persaudaraan antar sesama Muslim. Kita harus terikat dalam satu wadah ikatan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Diperintahkan oleh Allah menyambung kita ibarat satu tubuh, jika satu sakit maka yang lain ikut merasakan sakit. Begitulah perumpamaan persaudaraan di dalam Islam. Namun faktanya sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, betapa mudahnya kita tercerai-berai, betapa mudahnya kita terpecah belah hanya karena kepentingan politik sesaat, hanya karena kepentingan politik kekuasaan. Betapa mudahnya persaudaraan Muslim tercerai-berai, hancur. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung persaudaraan itu. Secara tidak sadar banyak kita melakukan tindakan kefasikan, yaitu memutus ikatan persaudaraan, memutus sesuatu yang oleh Allah justru harus disambung, direkatkan kembali. Apalagi jika kita saudara kandung, kemudian hanya gara-gara satu persoalan kecil, kemudian kita terpisah, terbelah, lepas persaudaraan. Ini juga bagian dari itu. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah wayufsiduna fil ardh, yaitu suka melakukan tindakan yang merusak di bumi. Betapa banyak manusia atas dasar yang katanya melakukan pembangunan, justru yang terjadi adalah sebaliknya, menciptakan kerusakan.
kerusakan lingkungan, kerusakan alam, polusi udara, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari tindakan-tindakan yang merusak alam, melakukan tindakan-tindakan pengerusakan di muka bumi. Betapa banyak orang atas dasar pembangunan demi kepentingan ekonomi, kemudian menebang hutan seenaknya, tanpa kemudian dia mereboisasi, menanam ulang tanaman-tanaman itu, pohon-pohon itu, sehingga mengakibatkan banjir, sehingga mengakibatkan tanah longsor, sehingga mengakibatkan pemanasan global, dan lain sebagainya. Atas dasar pembangunan yang katanya melakukan pembangunan, yang katanya melakukan perbaikan, justru yang sesungguhnya terjadi adalah pengerusakan terhadap alam, terhadap lingkungan. Itu bagian dari tindakan kefasikan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat 27 ini. Orang-orang yang melakukan tindakan kefasikan itu adalah orang-orang yang rugi. Demikian, semoga bermanfaat. Tausiah tadzkir singkat tentang orang fasik atau kefasikan dan tanda-tandanya. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.